Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi dengan Bu Isti di materi pelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan membahas materi kelanjutan dari sistem reproduksi pada manusia. Khususnya, Ibu akan menerangkan tentang 3 materi. Yang pertama adalah pembentukan sel kelamin, yang kedua, pengertian pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga, perkembangan janin di dalam rahim. Oke, kita mulai saja ya. Pembentukan sel kelamin itu ada 2. Ada pembentukan sel sperma dan ada pembentukan sel ovum atau sel telur. Nah, pembentukan sel sperma atau disebut juga spermatogenesis dimulai dari spermatogonium mengalami perkembangan menjadi spermatosit primer. Spermatogonium dan spermatosit primer ini bersifat diploid atau 2N. Spermatosit primer mengalami meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini bersifat N atau haploid. Kemudian spermatid sekunder mengalami meiosis kedua, membentuk 4 spermatozoid yang bersifat haploid atau N. Nah, spermatozoid ini akan berkembang menjadi 4 spermatozoa atau sel sperma yang bersifat haploid. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Selanjutnya, pembentukan sel telur atau yang disebut dengan oogenesis. Oogenesis dimulai dari sel oogonium mengalami perkembangan menjadi oosit primer. Oosit primer ini dan oosit oogonium bersifat diploid atau 2N. Oosit primer mengalami meiosis 1, membentuk 2 oosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Oosit sekunder mengalami meiosis kedua, membentuk 4 ootid yang bersifat haploid. Ootid berkembang menjadi 1 ovum atau sel telur dan 3 badan polar atau polosit yang bersifat infertil. Artinya yang 3 ini tidak bisa dibuahi. Jadi hanya 1 yang dapat dibuahi, yaitu ovum tadi atau sel telur. Ya, ini adalah 2 pembentukan sel kelamin. Nah, sekarang pertumbuhan dan perkembangan. Ternyata pertumbuhan dan perkembangan secara sepintas itu mirip ya, tapi ternyata berbeda. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran makhluk hidup. Contohnya, yang sebelumnya tingginya hanya 50 cm menjadi 100 cm. Yang tadinya kecil menjadi besar. Ya, itu pertumbuhan. Pertumbuhan ini bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke semula. Jadi kalau tadinya kecil kemudian besar, nggak mungkin lagi dia bisa kecil lagi. Ya. Sedangkan perkembangan adalah perubahan makhluk hidup menuju ke kedewasaan. Contohnya, dari sebelumnya tidak bisa berjalan, jadi bisa jalan. Kemudian sebelumnya tidak bisa membaca, jadi bisa membaca, dan lain-lain. Ya. Nah, perkembangan ini bersifat reversible atau dapat berubah ke semula. Contohnya, ketika kita nanti sudah tua, ya, jadi tidak bisa lagi bergerak, jadi tidak lagi bisa berjalan seperti bayi lagi, ya. Selanjutnya, ini adalah pertumbuhan janin. Janin tumbuh di dalam uterus atau rahim dalam 3 trimester. Trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Masing-masing trimester, tri itu 3, sehingga trimester itu adalah pembagian dari 3 bulan per 3 bulan. Ya.
Oke, kita bahas satu persatu apa saja yang terjadi pada janin pada tiap-tiap trimester. Trimester 1 didahului dengan fertilisasi atau peleburan sel telur dan sel sperma. Setelah terjadi fertilisasi atau peleburan yang terjadi di tuba Fallopi, kemudian akan membentuk embrio. Nah, embrio ini kemudian akan mengalami implantasi atau menempel di dinding rahim. Penempelan ini akan berlangsung selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Nah, dalam proses implantasi atau menempel ini selama 9 bulan 10 hari, janin akan berkembang. Kita lihat. Di trimester 1, dalam proses perkembangan janin pada trimester pertama, embrio mulai memiliki 3 lapisan. Ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Ectoderm membentuk lapisan kulit terluar bayi, sistem saraf pusat, dan perifer, mata, serta telinga bagian dalam. Itu ectoderm. Kemudian mesoderm berfungsi sebagai dasar untuk tulang bayi, otot, ginjal, dan sistem reproduksi. Yang ketiga adalah endoderm, tempat paru-paru, hati, pankreas, dan usus bayi yang akan berkembang. Otak dan sumsum tulang belakang mulai berkembang. Jantung dan organ lain juga mulai terbentuk. Struktur dasar mata dan telinga pun mulai berkembang. Tubuh bayi mulai membentuk huruf C. Organ mata, hidung, telinga, jari tangan, dan kaki mulai berkembang. Kepala mulai membesar, alat kelamin juga mulai terbentuk. Ya. Ini pada trimester 1. Kalian bisa lihat di gambarnya. Ya. Itu adalah keadaan atau bentuk janin pada 3 bulan pertama. Di trimester kedua atau 3 bulan kedua, janin akan memiliki panjang hingga 116 mm. Masih sangat kecil ya, dan berat sekitar 100 gram. Kelamin mulai terlihat, pertumbuhan tulang semakin cepat, janin mulai dapat bergerak dari mulai menggerakkan anggota tubuhnya, mata, mulut, mulai bisa menghisap. Biasanya dia menghisap ibu jarinya. Rambut sudah tumbuh, janin sudah mulai dapat merespon kegiatan di luar janin. Makanya pada trimester kedua ini diharapkan sang ibu dan keluarga yang lain untuk bisa berkomunikasi dengan janin sehingga janin akan merasakan kalau orang di sekitarnya adalah orang yang menyayangi dia. Di akhir trimester kedua, panjang janin umumnya sekitar 360 mm dengan berat 875 gram. Sudah semakin berat ya. Trimester ketiga atau 3 bulan terakhir, ya, tubuh serta organ janin sudah terbentuk sempurna. Kepalanya sudah tertutup rambut halus, bagian kelamin seperti testis atau labia sudah terbentuk, dan kuku janin sudah tumbuh panjang. Kulit janin pun lebih fleksibel menjelang hari kelahirannya. Calon bayi juga sudah dapat mendengar dan melihat dalam rahim. Selain itu, berat badan si kecil juga akan bertambah secara signifikan di akhir masa kehamilan ini. Posisi kepala janin sudah masuk ke dalam jalan lahir. Nah, di akhir trimester ketiga, usia kandungan 9 bulan, berat janin sudah mencapai 4 kilo. Panjangnya mencapai 50 cm. Itu kalau besar ya janinnya. Tapi yang umumnya atau yang normal minimal ya, normal minimal dari berat bayi ketika janin ketika lahir itu adalah 2,5 kilo. Itu minimal ya. Nah, ini kita sudah membicarakan 3 trimester perkembangan janin ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, share,
dan komen di bawah video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.